Gulungan itu perlahan terbuka, perlahan menguraikan aliran cahaya, lalu berubah menjadi bukit, pohon, dan jalan kuno. Ketika seluruh gambar muncul di gulungan itu, Jian Guixu dan Gu Tianxing, yang bergegas mendekat, sangat terkejut. Tangan mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Yang mengejutkan mereka bukanlah gaya lukisannya, tetapi aura luas yang menyebar. Pada saat itu, jiwa Jian Guixu dan Gu Tianxing tampaknya ditarik secara paksa, berdiri di lukisan seolah-olah mereka ada di sana. Keadaan pikiran dan jiwa mereka disublimasikan sampai batas tertentu. Tidak hanya mereka berdua, Jun Changqiao dan He Wudi juga ada di lukisan itu. Emosi Jian Guixu dan Gu Tianxing tak terlukiskan saat ini, tetapi keduanya relatif tenang, bahkan mengamati sekeliling mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, cahaya jalan yang benar bersinar di tanah. Jun Changqiao, He Wudi, dan yang lainnya dalam bentuk jiwa mereka mengangkat tangan untuk menghalangi cahaya yang menyilaukan. Setelah secara bertahap menyesuaikan diri, mereka menemukan bahwa jalan emas telah muncul di bawah kaki mereka, meliuk ke depan. Semua orang melihat ke sepanjang jalan, yang sepertinya tidak ada habisnya. Ketika mencapai jarak yang terlihat dengan mata telanjang, mereka menemukan bahwa itu terhalang oleh penghalang ruang angkasa yang terdistorsi dan halus, dan kata-kata, tanah kehidupan kekal, yang terukir di atasnya beriak seperti air. Berdengung. Dalam sekejap, kepala Jian Guixu dan Gu Tianxing terasa seperti meledak. Tanah kehidupan kekal. Itu adalah tanah kehidupan kekal. Keduanya menahan keterkejutan mereka, lalu melihat ke bawah ke jalan di bawah kaki mereka dan berkata dengan suara serak, apakah ini jalan kehidupan kekal? Ujungnya mengarah ke tanah kehidupan kekal. Petugas yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Tiba-tiba, suara yang bermartabat dan dalam terdengar di telinga mereka. Jian Guixu dan Gu Tianxing menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh jiwa mereka runtuh seketika, dan mereka kembali ke kenyataan, lalu terhuyung mundur beberapa langkah. Wah, mereka tidak bisa menahan darah mereka dan meludahkannya. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Suara yang tiba-tiba terdengar di telinga mereka tadi membuat mereka merasa seolah-olah itu adalah dewa yang mengatur hidup dan mati. Jian Guixu menunjuk ke alam rahasia surga. Meskipun Gu Tianxing relatif biasa, dia sudah lama terkenal di alam semesta atas. Untuk seorang ahli yang memuntahkan darah hanya dengan mendengar kata-kata ini, seberapa menakutkankah kekuatan yang terkandung dalam kata-kata itu? Tunggu, Jian Guixu berkata dengan heran, keduanya tidak keluar. Jun Changqiao dan He Wudi, yang paling dekat dengan gulungan itu, masih linglung. Terlihat bahwa jiwa seharusnya masih ada dalam gulungan itu. Itu benar, keduanya tidak terguncang. Alasannya adalah ketika suara itu terdengar, pancaran 7 warna langsung mengembun di sekelilingnya, menetralkan energi yang cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Suara yang dalam terdengar lagi, kamu benar-benar telah memahami Seven Sunglaw Break yang mendalam. Dari nadanya, terlihat jelas bahwa dia sangat terkejut. Ekspresi He Wudi ganas. Meski jiwanya tidak hancur oleh suara itu, rasa sakit yang dia rasakan tak terlukiskan. Dia berpikir, kekuatan orang ini mungkin tidak di bawahku. Catatan, ini bukan di bawahnya, tetapi sebelum levelnya turun ke 0. Dengan kata lain, orang yang berbicara harus menjadi orang suci. Senior, saat ini, Jun Changqiao menyeringai dan bertanya, kamu, wali, melindungi apa? Lindungi pintu masuk ke alam semesta dan tanah kehidupan kekal. Bisakah kita masuk? Ikuti jalan kehidupan abadi ini dan kamu bisa memasuki tanah kehidupan abadi kapan saja. Jun Changqiao sangat gembira. Namun, penjaga menuangkan air dingin padanya tepat waktu dan berkata, dengan kultivasi Anda saat ini, begitu Anda menginjak tanah kehidupan abadi, tubuh Anda akan runtuh di tempat dan jiwa Anda akan tercerai-berai. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Kembali, penjaga itu berkata dengan tidak sabar, ini bukan tempat yang memenuhi syarat untuk kamu masuki. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, karena kita sudah di sini, bagaimana kita tahan untuk kembali? Kata-kata, tanah kehidupan kekal, terukir di depan pintu dan mengandung kekuatan sihir yang sangat besar. Gouseng pasti tidak akan pergi begitu saja. Jika dia tidak bisa masuk lagi, bukankah itu sama dengan kehilangan kesempatan besar? He Wudi juga tidak akan pergi. Karena selama dia melewati penghalang spasial pada akhirnya, dia bisa pulang. Mendesah. Penjaga itu menghela nafas dan berkata, karena kamu tidak ingin pergi, maka rasakan perasaan tubuhmu runtuh dan jiwamu tercerai-berai. Suara mendesing. Tiba-tiba, tekanan besar menekan dari segala arah. Ekspresi wajah Jun Changqiao dan He Wudi menjadi lebih ganas. Tubuh mereka sepertinya diremas secara gila-gilaan oleh dua kekuatan.
Rasa sakit yang dibawa ke jiwa mereka tak terlukiskan, dan tubuh mereka sepertinya runtuh kapan saja. Ah ah, ah ah ah. Keduanya berteriak kesakitan. Jika mereka menemukan dewa yang hebat untuk mengubahnya, itu pasti akan menjadi materi baru untuk Ghost Beast. Di masa lalu, tidak ada lagu yang tidak bisa dimainkan oleh Yan Xiaoliu, dan di masa depan, tidak akan ada lagu yang tidak bisa dinyanyikan oleh Jun Changqiao dan He Wudi. Mereka akan mati. Mereka akan meledak. Mereka akan retak. Tiba-tiba, tekanan seperti tsunami tiba-tiba ditarik. Penjaga itu berkata dengan heran, "Anak kecil, tubuhmu menunjukkan tanda-tanda memasuki alam suci. Mungkinkah kamu telah memasuki tanah kehidupan kekal?" Petik 2. Kepada siapa dia mengatakan itu? Dia mengatakannya kepada He Wudi. Memasukkannya, rasa sakit He Wudi berangsur-angsur menghilang, dan dia tersenyum dengan susah payah. Saya awalnya adalah orang dari tanah kehidupan kekal. Kata-kata ini diucapkan dengan kepahitan yang ekstrim. Di masa lalu, dia hidup tanpa beban di tanah kehidupan kekal. Kemudian, dia mengejar seni bela diri tingkat yang lebih tinggi dan pergi untuk menemukan Seven Sunglaw Break yang mendalam. Pada akhirnya, levelnya disetel ulang ke nol dan Sein bodinya merosot. Jun Changqiao terdiam. Tepatnya, dia sedikit malu. Karena situasi He Wudi saat ini terkait dengan dia membeli gulungan sisa. Untung, pria itu masih dalam kegelapan. Jadi, kamu telah memasuki Sein Realm. Penjaga itu bertanya. Itu semua di masa lalu. Kata-kata He Wudi dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa dia telah memasuki alam suci. Tentu saja, ada perbedaan dunia antara alam suci ini dan alam Wu Seng di benua bintang jatuh. Yang pertama tidak hanya memasuki alam suci, tetapi bahkan tubuhnya juga berada di alam suci. Dalam istilah profesional, itu adalah Sein Body. Mereka yang memasuki Sein Realm adalah bangsawan. Penjaga itu berkata dengan nada lembut, meskipun lelaki tua ini telah mengawasi alam semesta dan tanah kehidupan kekal selama jutaan tahun, saya memiliki beberapa pemahaman tentang para ahli Sein Realm di dalamnya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Telinga Jun Changqiao menajam. Mengenai masalah He Wudi, dia hanya tahu bahwa dia berasal dari tanah kehidupan kekal. Adapun judulnya, dia belum pernah mendengarnya. Itu semua di masa lalu. He Wudi berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebutkannya. Sein Realm of the Land of Eternal Life, yang levelnya diturunkan menjadi 0, terpaksa turun ke alam yang lebih rendah. Ini bukan hal yang mulia. Selain itu, baru 100 tahun sejak dia merebut Seven Profound Sunglaw Break. Orang-orang di dalam pasti tidak akan melupakannya. Jika berita itu bocor hari ini, dia akan diblokir di pintu ketika dia naik. Tak terkalahkan. Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, pria setinggi 7 kaki yang bermartabat tidak akan pernah mengubah namanya, katakan padanya gelarmu dengan keras. He Wudi berada di ambang kehancuran. Faktanya, yang dimaksud Jun Changqiao adalah jika dia mengatakan gelarnya, dan pihak lain kebetulan mengenalnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Jangan khawatir, Tuan. Penjaga itu berkata, saya akan menjaga tempat ini dan tidak akan pergi. Anda tidak perlu khawatir akan bocor. Mata He Wudi dipenuhi dengan keraguan. Dia melihat kembali ke Jun Changqiao dan melihatnya tersenyum padanya. Dia berdiri tegak, meletakkan tangannya di dahinya, lalu membelai rambutnya yang berantakan ke belakang. Dia berkata dengan bangga, nama saya He Wudi, dan gelar saya adalah Gou Zongze. Ketika He Wudi mengatakan gelar rajanya, Jun Changqiao memegangi dagunya, dan otot wajahnya berkedut. Haha, hahaha. Detik berikutnya, dia berjongkok di tanah dan tertawa. Faktanya, Gou Seng telah menerima pelatihan profesional dalam aspek ini. Kecuali dia tidak bisa menahannya. Sejujurnya, sangat lucu mengabaikan gelar rajanya. Itu bahkan mengingatkan Jun Changqiao pada Gou Seng. Tidak, dia adalah orang suci. Gelar rajanya terlalu bodoh. Nyatanya, gelar Raja He Wudi sangat khusus. Pertama-tama, itu memiliki dua arti. Yang satu malas, dan yang lain mengabaikan. Apa yang disebut malas, dengan kata sederhana, menjadi celaka dan tidak diinginkan. Adapun mengabaikan, itu berarti bahwa apapun yang terjadi, dia harus acuh tak acuh. Aku malas. Saya tidak peduli dengan siapapun. Inilah dua prinsip kelangsungan hidup He Wudi di tanah kehidupan kekal. Jadi ketika dia menjadi orang suci, dia menamai gelar rajanya, malas. Mengabaikan orang suci. Wali mengulangi beberapa kata dan berkata dengan malu, maafkan saya atas ketidaktahuan saya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang gelar raja Anda. He Wudi masih membelai rambutnya dan berkata, aku acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan dan hidup dalam pengasingan di pegunungan.
Wajar jika kamu belum pernah mendengarnya. Mungkin dia pernah bertemu seseorang dari kampung halamannya. Saat ini, apakah itu tindakan atau nadanya, mereka sangat bangga. Dia Wudi malas. Namun, itu bukan dari hati. Dia juga memiliki martabat dan harga diri. Terus terang, tinggal di tanah kehidupan abadi di mana orang-orang kuat ada di mana-mana, Hewudi berusaha sekuat tenaga untuk tidak peduli dengan urusan duniawi dan tidak ternoda oleh karma. Dia mengejar seni bela diri dan kehidupan abadi dengan sepenuh hati. Dia hidup dengan sangat hati-hati. Hari ini, karena dia bertemu seseorang dari kampung halamannya dan patriark berdiri di sampingnya, dia menjadi terkenal untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Pertama kali, Seven Mysterious Sunglaw pecah dan volume yang tersisa muncul. Untuk meningkatkan kultivasinya, Hewudi meninggalkan rencana menjadi malas dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk jilid sisa. Belakangan, meskipun ia memperoleh volume sisa dari makam kuno secara kebetulan, ia juga dinodai oleh karma dan dikepung oleh berbagai orang kuat. Dia dipaksa ke level 0 dan melarikan diri ke alam semesta yang lebih rendah. Dia masih ingat tahun itu. Ketika Hewudi menghadapi sekelompok ahli suci, dia dengan tegas memilih untuk membuang gulungan sisa setelah memastikan bahwa itu tidak ada harapan. Peluang itu penting, tetapi hanya ada harapan jika masih hidup. Sangat disayangkan bahwa ketika dia akan membuang Seven Sunglaw Break yang mendalam, tiba-tiba menghilang. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Hewudi selalu mencengkeram dadanya. Jika gulungan sisa itu masih ada di sini, jika dia membuangnya, mereka pasti akan memperebutkannya, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, dia tidak akan jatuh ke dunia fana dan begitu sengsara sehingga dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi yang sampah. Karena kamu pernah menjadi orang suci dan memiliki tubuh suci, kamu secara alami dapat memasuki tanah kehidupan kekal, kata penjaga itu. Tanda-tanda menjadi orang suci tidak bisa ditiru. Karena itu, dia sudah lama percaya bahwa Hewudi berasal dari tanah kehidupan kekal. Baik-baik saja maka, Jun Changqiao segera mulai berjalan dan berkata, Wudi, ayo pergi. Dia bisa memasuki tanah kehidupan kekal, kata penjaga itu dengan tenang. Kamu tidak bisa. Jun Changqiao berkata, dia adalah muridku. Karena seorang murid bisa masuk, mengapa seorang patriark tidak bisa masuk? Aku akan mengatakannya lagi. Penjaga mengulangi lagi, selama kamu melangkah ke tanah kehidupan abadi, tubuhmu akan runtuh dan jiwamu akan tercerai-berai. Maaf. Jun Changqiao berkata, aku tumbuh dengan rasa takut. The Guardian tidak sabar untuk menendangnya dan menghancurkan wajahnya yang murahan itu menjadi berkeping-keping. Kepala keluarga. Hewudi berbisik, dia benar. Kultivasimu terlalu lemah sekarang. Jika kamu dengan gegabah memasuki tanah kehidupan kekal, jiwamu akan terpencar. Ekspresi wajah Jun Changqiao sangat indah. Di depannya adalah tanah kehidupan kekal, bidang terakhir dari buku itu. Jika dia masuk dan mendapatkan atribut langit dan bumi di dalamnya, wilayahnya mungkin akan meroket. Kemudian, dia akan menemukan cara untuk keluar dan menginjak-injak Kaisar Iblis Surgawi, dengan senang hati mengumumkan akhirnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menonton tapi tidak bisa masuk. Sangat marah. Sebenarnya, bukan tidak mungkin tuan rumah masuk. Ini hanya masalah mengubah akhir dari bidak protagonis. Sistem ditambahkan. Baik, Jun Changqiao berkata, Wudi, pergilah. Karena dia akan mati jika dia masuk, dia pasti lebih memilih untuk hidup. Sebagai seorang murid, dia memenuhi syarat untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Secara alami, dia tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini. Patriark, mata Hewudi dipenuhi dengan konflik. Pada saat ini, dia sangat ingin memasuki tanah kehidupan kekal. Dia sangat ingin kembali ke rumahnya yang telah lama terpisah darinya. Tapi dia masih menjadi murid dari sekte sepanjang masa. Rekan-rekan muridnya telah membunuh begitu banyak putra angkat Kaisar Iblis Surgawi. Kebencian telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka meninggal. Jika dia pergi saat ini, bukankah itu sama dengan melarikan diri? Jun Changqiao sepertinya memahami pikiran Hewudi, jadi dia berjalan mendekat dan menepuk bahunya, tidak mudah menemukan jalan. Kamu harus merebutnya. Aku bisa menangani alam semesta atas. Pergi, pulang ke rumah. Saat dia mengucapkan 3 kata terakhir, gaya Jun Changqiao sangat serius. Sejujurnya, Hewudi sangat kuat. Dia bisa dianggap sebagai kekuatan tempur yang kuat di sekte tersebut. Dia pasti akan menjadi pisau baja untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi di masa depan. Tapi kali ini, dia telah memata-matai rahasia kuali perunggu dan menemukan jalan menuju tanah kehidupan kekal. Jika dia melewatkannya, dia mungkin akan melewatkannya selama sisa hidupnya.
Tidak perlu mempertimbangkan. Jika dia bisa pulang, dia akan pulang. Tidak peduli seberapa sulit masalah di alam semesta atas, dia akan memimpin sekte untuk menghadapinya secara langsung. Jun Changqiao biasanya sangat pelit dan tidak serius, tapi dia tidak pernah ceroboh dalam urusan penting. Nyatanya, dari cara dia memerintahkan muridnya untuk menjaga Jie Lingyao, terlihat bahwa dia telah lama menjadi patriark yang bertanggung jawab dan berpengetahuan luas. Murah, tak tahu malu. Hanya saja dia sengaja menunjukkan karakternya. Bahkan, dia sangat dewasa di hatinya. Pulanglah, pulanglah, kedua kata ini terus bergema di telinga Hewudi, secara bertahap menstabilkan emosinya yang semula kusut. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan berjalan di jalan kehidupan kekal. Di luar, tubuh Hewudi condong ke arah kuali perunggu dan gulungan itu. Mungkinkah? Jian Guiksu berkata dengan heran, dia ingin memasuki tanah kehidupan kekal. Aku tidak menyangka bahwa kuali perunggu tidak hanya berisi rahasia jalan kehidupan kekal, tetapi juga tanah kehidupan kekal. Keadaan pikiran Gu Tianxing tidak bisa tenang. Syok masih menggantung di wajahnya. Satu langkah, dua langkah. Hewudi mendekati penghalang spasial yang terukir dengan kata-kata, tanah kehidupan abadi. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Tindakan ini sepertinya mengandung semacam kekuatan yang menginfeksi para murid yang sedang berkultivasi atau sibuk di sekte tersebut. Mereka semua berbalik serempak dan mengangkat tangan kanan mereka sebagai tanggapan. Pada saat itu, tidak ada halaman atau gunung yang memisahkan mereka. Murid-murid sekte sepanjang masa dan Hewudi sepertinya berada di ruang paralel, menyaksikan murid terakhir ini pulang. Saudara muda He, Li Qingyang berkata, selamat jalan. Su Xiaomo, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di lapangan latihan dengan senyum cerah di wajah mereka. Kasihan, Ye Xingchen tidak ada di sekte itu. Tidak. Meskipun dia berada di luar, dia sepertinya merasakannya. Dia berhenti di puncak gunung dan perlahan mengangkat tinjunya. Gedebuk, Hewudi berhenti di penghalang spasial. Satu langkah lagi dan dia akan memasuki tanah kehidupan kekal. Jun Changqiao menggosok hidungnya yang sedikit masam dan berkata sambil tersenyum, silakan dan cari tempat tinggal. Tunggu aku dan sekte itu tiba. Patriark, berapa lama? Seharusnya segera. Jun Changqiao tidak tahu berapa lama. Dia bahkan mungkin tidak bisa memasuki tanah kehidupan kekal seumur hidupnya. Tak terkalahkan. Jun Changqiao berkata, tidak peduli berapa lama, kamu harus ingat bahwa kamu adalah murid terakhirku. Saya mengerti. Hewudi menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, keadaan pikirannya saat ini sama tidak nyamannya dengan patriark. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain selama lebih dari 100 tahun, itu tidak banyak selama bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Jika dia mau, dia tidak akan bisa pergi. Hewudi menekan berbagai emosinya dan berkata tanpa menoleh ke belakang, terima kasih, Patriark, atas asuhan Anda selama bertahun-tahun. Terima kasih, sesama murid, atas perhatian Anda. Saya, Hewudi, akan mengingatnya di hati saya. Liu Wanshi bersandar di bahu Yao Mengying dan menangis, adik laki-laki He pergi. Siapa yang akan menutup pintu di masa depan? Betul sekali. Hewudi tiba-tiba berbalik dan berkata, jika aku pergi, siapa yang akan menutup pintunya? Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku harus tinggal dan menutup pintu. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah mundur dan berdiri di depan Jun Changqiao dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, sekte sepanjang masa adalah rumah murid ini. Patriark, tolong izinkan murid ini untuk tinggal dan tutup pintu untuk kakak senior dan adik laki-laki. Aku akan melindungi semua orang dari angin dan hujan. Apa kamu yakin? Ya, suara mendesing. Suara mendesing. Jiwa mereka kembali ke tubuh mereka. Gulungan di kuali perunggu berangsur-angsur menghilang dan semuanya kembali normal. Hewudi memilih bertahan. Apakah dia benar-benar berpikir begitu dia pergi, tidak ada yang akan menutup pintu? Tidak, banyak murid sedang menunggu untuk menutup pintu. Menutup pintu hanyalah alasan baginya untuk tetap tinggal. Meskipun dia telah tinggal di sekte sepanjang masa kurang dari 100 tahun, Hewudi telah menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Dia menyukai sesama murid yang lucu, makanan di kafetaria, dan semua yang ada di sekte. Jika gulungan itu hanya memberinya satu kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia melewatkannya. Kemudian, aku menyerah hari ini. Hewudi membelakangi kuali perunggu dan berkata dengan tatapan tegas, aku tidak menyesalinya. Bahkan, dia biasa memikirkan pertanyaan larut malam.
Apakah itu berkah atau kutukan bahwa dia terpaksa menurunkan levelnya ke nol setelah merebut gulungan sisa Seven Sunglaw yang mendalam? Setelah bergabung dengan Sect of All Times, dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Itu adalah berkat atau berkah. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sebagai pemimpin trio imajiner, Hewudi selalu percaya bahwa sekte tersebut terkait dengan Senior Seven Profound. Secara alami, dia berpikir bahwa itu adalah berkah. Jika tidak, semakin dia memahami sekte itu, semakin dia melihat dirinya sebagai bagian darinya. Hewudi sudah lama berhenti memedulikan Senior Seven Profound. Bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia tetap bersedia menjadi murid terakhir. Sekte sepanjang masa, tampaknya mengandung semacam sihir. Selama seseorang bersentuhan dengannya dan menyatu dengannya, siapapun akan sangat tergila-gila padanya dan tidak dapat melepaskan diri. Misalnya, Ye Xingchen, yang bangga dan menyendiri sepanjang hidupnya, sekarang rela melewati pegunungan pedang dan lautan api untuk sekte dan sesama anggota sekte. Night Emperor gila, tak terkalahkan. Meskipun keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, mereka memiliki kesamaan. Sebelum bergabung dengan sekte sepanjang masa, mereka selalu kesepian. Setelah bergabung dengan sekte tersebut, mereka memahami kepercayaan dan perasaan dan bersedia mengorbankan hidup mereka untuk sekte tersebut. Seperti yang dikatakan Tang Xuanzang kepada Zi Zunbao, ketika Anda memahami bagaimana mengorbankan hidup Anda untuk kebenaran, Anda secara alami akan kembali menyanyikan lagu ini bersama saya. Ye Xingchen mengerti. Dia telah melepaskan kesombongan dari kehidupan sebelumnya dan benar-benar memperlakukan dirinya sebagai seorang murid. Hewudi mengerti. Dia telah melepaskan kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal dan bersedia terus berdiri di depan sekte untuk melindungi semua orang. Sua, Hewudi mengangkat tangannya lagi. Dia menundukkan kepalanya, senyum muncul di bibirnya saat dia berteriak, sekte sepanjang masa. Dalam sekejap, semua murid sekte mengangkat tangan dan berteriak serempak, sekte sepanjang masa, bagus. Suaranya bergema di Cakrawala dan bergema di seluruh dunia abadi. Jian Guixu dan Gu Tianxing saling memandang. Meskipun mereka berdua tidak mengerti apa arti Naisi, mereka bisa sangat merasakan budaya unik milik sekte sepanjang masa dan milik kelompok gelombang bergelombang ini. Jun Changqiao tersenyum. Senyumnya begitu serius sehingga secerah musim semi. Muridnya memiliki kesempatan untuk pulang, tetapi dia memilih untuk tinggal. Bagaimana dia bisa mengecewakannya? Tanah kehidupan kekal. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan menatap langit malam berbintang. Dia berpikir, saya akan membawa seluruh sekte ke sana, bahkan jika alam semesta atas adalah akhirnya. Hari berikutnya, kuali perunggu sekali lagi ditempatkan di lapangan latihan di puncak utama. Semua murid berkumpul. Mereka semua telah melihat adegan gulungan itu muncul kemarin, jadi mereka berebut untuk membahasnya. Tak terkalahkan. Jun Changqiao duduk di aula utama dan berkata, bagaimana kamu menemukan rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Perang suci semesta telah diadakan 11 kali. Setelah juara di masa lalu mendapatkannya, mereka akan punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Namun, tidak ada yang mendapatkannya dari awal hingga akhir. Hewudi mengambilnya dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jika itu keberuntungan, itu akan sedikit sulit dipercaya. Tapi kenyataannya, itu bukan keberuntungan. Sebaliknya, Hewudi memahami misteri itu. Misteri ini tidak terungkap begitu saja. Itu bisa ditelusuri kembali ke saat dia memasuki makam kuno untuk mencari sisa gulungan. Saya melalui berbagai mekanisme dan ujian dan akhirnya memasuki makam utama. Saya tidak hanya mendapatkan gulungan sisa 7 sinar misterius, tetapi saya juga melihat pola khusus di dinding, kenang Hewudi. Saat itu, banyak ahli memasuki makam. Dia mendapatkan gulungan sisa dalam waktu tercepat dan melarikan diri. Jadi, Jun Changqiao berkata, pola yang kamu lihat persis sama dengan yang ada di kuali perunggu. Iya, Hewudi mengangguk dan berkata, jika saya tidak mengamatinya dengan cermat, saya tidak akan mengingatnya. Ingatan seorang prajurit sangat kuat. Mereka tidak akan lupa setelah melihatnya, kecuali mereka tidak dapat mengingatnya. Kemarin, ketika Hewudi sedang mempelajari kuali perunggu, dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hanya ketika dia mengingat pola di makam itulah dia menyadarinya. Sebenarnya kedua pola itu tidak persis sama. Ada banyak perbedaan halus. Mungkin itu bukan penyimpangan. Mungkin itu pola yang benar untuk membuka kunci. Dengan pemikiran ini, Hewudi meletakkan tangannya pada pola tersebut dan kemudian menjelajahi jalan yang rumit. Pada akhirnya, tebakannya benar. Pola di kuali perunggu sebenarnya lebih mirip kubus Rubik. Pola yang terukir di dinding makam utama adalah versi lengkapnya. Karena Hewudi telah melihat aslinya, mudah untuk mengaturnya kembali sesuai jalurnya.
Tentu saja, pola pada kuali perunggu sangat rumit. Setiap perubahan akan memunculkan jutaan pola. Jadi tanpa yang asli untuk dibandingkan, hampir tidak mungkin untuk menguraikannya dengan menyatukan pola secara acak. Jadi begitu, Jun Changqiao mengerti. Bukan karena keberuntungan murid ini menantang surga, tetapi dia tahu jawaban yang benar sebelumnya. Tunggu, Jun Changqiao berkata, kamu baru saja mengatakan makam itu. Mungkinkah senior Kixuan sudah meninggal? Petik 2. Mungkin dia meninggal. Baiklah, bagaimana mungkin? Senior Kixuan selalu sulit dipahami. Hampir tidak ada seorang pun di tanah kehidupan abadi yang pernah melihat wajah aslinya. Semua orang hanya tahu bahwa dia memecahkan cahaya Kixuan dan menyembunyikannya di dalam makam. Adapun apakah dia hidup atau mati, tidak ada seorang pun tahu. Jun Changqiao terdiam. Ada sebuah makam, bagaimana mungkin dia masih hidup? Jika tidak, nyatanya, di dunia persilatan tinggi, terutama para ahli top, mereka suka bermain misterius. Mereka suka membangun kuburan palsu dan membuang semua sumber daya seni bela diri di dalamnya untuk diwariskan kepada yang ditakdirkan. Jika Anda mengira dia sudah mati, dia mungkin masih hidup. Jika Anda mengira dia masih hidup, dia mungkin sudah lama meninggal. Pendeknya, para ahli yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi suka dengan sengaja membingungkan hal-hal untuk memamerkan identitas mereka. Misalnya, Jun Changqiao. Kadang-kadang, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan berpikir tentang apakah dia harus membangun ribuan makam palsu dan menempatkannya di berbagai pesawat untuk ditemukan dan dimainkan oleh generasi mendatang. Murah. Sistem pernah mengeluh. Ini masalahnya. Jun Changqiao berkata, kuali ditinggalkan oleh senior Kixuan, dan pola yang benar ditempatkan di makam tanah kehidupan kekal, apa artinya ini? Dia tidak ingin ada yang memecahkannya. Kata sistem. Pola di kuali perunggu itu rumit dan tidak teratur. Sangat tidak mungkin untuk memecahkannya dengan keberuntungan. Karena tidak ada yang bisa memecahkannya, mengapa meninggalkannya di alam semesta atas dan menunggu takdir? Atau mungkinkah, Jun Changqiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, kuali perunggu dan pola di makam, apakah mereka dipersiapkan untuk tak terkalahkan sejak awal? Ini, He Wudi agak bingung. Kuali perunggu ada di alam semesta atas, dan pola yang benar ada di tanah kehidupan kekal. Keduanya berasal dari level yang berbeda, dan tidak mungkin untuk menguasainya pada saat yang bersamaan. Namun, He Wudi memasuki makam kuno dan menghafal pola yang benar. Pada akhirnya, karena dia merebut Kixuan Sunglou, dia terpaksa membersihkan alam bawah dan berpartisipasi dalam perang suci semesta untuk mendapatkan kuali perunggu yang perlu dipecahkan. Apakah ini kebetulan? Tidak, He Wudi berkata dengan tegas, ini jelas bukan kebetulan. Alasan mengapa saya datang ke alam bawah dan bergabung dengan sekte sepanjang masa diatur oleh senior Kixuan. Kekuatan imajinasi memenuhi lautan kesadarannya. Pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan berpikir, karena senior Kixuan telah mengaturnya, maka saya tidak boleh mengecewakannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Patriark dan membantu sekte sepanjang masa. Sekte sepanjang masa adalah raja imajinasi terkuat. 7 petapa mendalam meninggalkan kuali perunggu dan menempatkan pola yang benar di tanah kehidupan kekal. Sepertinya dia tidak mengharapkan orang-orang dari alam semesta atas untuk memecahkannya. Inilah poin utamanya. Apakah ini untuk orang-orang dari tanah kehidupan kekal? Tapi seniman bela diri mana dari alam semesta atas yang mau datang ke alam semesta bawah? He Wudi telah datang. Dia dipaksa untuk datang. Dan dia kebetulan mendapatkan kuali perunggu dan memecahkan misterinya. He Wudi tidak bisa disalahkan karena terlalu banyak berpikir. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu sangat mungkin. Namun, apakah misteri yang ditinggalkan oleh 7 petapa mendalam seperti yang dia pikirkan, hanya surga yang tahu. Jun Changqiao tidak terlalu memikirkan masalah ini. Pada saat ini, dia lebih khawatir tentang manfaat apa yang bisa diperoleh sekte tersebut setelah memecahkan misteri kuali perunggu. Tak terkalahkan, Jun Changqiao memerintahkan, hancurkan kuali perunggu lagi dan lihat apakah gulungan itu bisa diaktifkan. Iya, He Wudi berjalan ke lapangan latihan seni bela diri dan meletakkan tangannya di kuali perunggu. Dia meletakkan telinganya di kuali dan menutup matanya, dengan hati-hati mengingat pola di lautan kesadarannya. Dia seperti pencuri profesional, mencoba membuka brankas. Bunyi dengungan. Pak, kartu tersembunyi itu sepertinya sangat pas, dan mekanisme di dalam kuali rusak. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka sedang menunggu gulungan ajaib muncul. Mungkin mereka bisa masuk dalam bentuk jiwa mereka dan mengagumi jalan menuju kehidupan kekal dari dekat. Pada akhirnya, mereka tidak menunggu apa-apa. Aneh. He Wudi berkata,
Mengapa tidak muncul? Metode membuka kuncinya sama seperti kemarin. Dia seharusnya berhasil mengaktifkan kuali perunggu, tetapi gulungan itu tidak muncul seperti yang diharapkan. Dari kelihatannya, Jian Guixu memegangi dagunya dan berkata, itu seharusnya hanya diaktifkan sekali. Ekspresi He Wudi tiba-tiba runtuh. Meskipun dia telah mengumumkan kemarin bahwa dia tidak akan menyesal tinggal jika dia hanya memiliki satu kesempatan untuk kembali ke tanah kehidupan kekal, kenyataannya benar-benar seperti ini. Dia pasti tidak bisa. Hatinya sakit. Gou Sheng juga kesakitan. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu memimpin murid-muridnya untuk bersaing. Pada akhirnya, dia mendapatkan kuali perunggu sesuai keinginannya, tapi ternyata itu adalah barang sekali pakai. Itu benar-benar kerugian. Sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mata Jun Changqiao berbinar. Setidaknya kita tahu koordinat dan lokasi jalan menuju keabadian. Tadi malam, ketika jiwanya memasuki gulungan itu, meskipun terlihat sangat halus, pemandangan di sekitarnya sangat nyata. Karena dia tidak bisa masuk melalui jalan di gulungan, dia bisa menemukan jalan di dunia nyata. Bawakan aku pena, Sua. Li Qingyang membawa kuas tulis, tinta, kertas, dan batu tinta. Desir, desir. Jun Changqiao mengambil kuas dan mulai menggambar di atas kertas. Rupanya, dia sedang mencoba mereproduksi adegan itu dalam ingatannya. Namun, setelah selesai, Li Qingyang melihatnya dengan hati-hati dan berkata, Patriark, apa yang kamu gambar? Peta. Mulut Li Qingyang berkedut. Ryu Sinan dan para petinggi lainnya berkumpul dan melihat kertas di atas meja. Namun, mereka bingung. Dari perspektif Jun Changqiao, itu adalah peta yang direplikasi dengan sempurna. Meski tidak terlalu besar, ada gunung, sungai, dan hutan. Itu memberi perasaan bahwa kampung halaman saya ada di desa itu. Namun, dari sudut pandang Ryu Sinan dan yang lainnya, tidak ada apa-apa di atas kertas. Omong kosong. Jun Changqiao mengambilnya dan berkata, aku menggambarnya dengan jelas. Patriark, benar-benar tidak ada apa-apa. Para petinggi dan murid berkata serempak. Tentu saja, Jun Changqiao tidak mempercayainya. Dia bahkan berpikir bahwa mereka berakting bersama. Tidak sampai Rose of Flowers datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang dia sadari bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat melihat pola di atas kertas. He Wudi bisa melihatnya. Namun, dia tidak mengungkapkan pendapatnya saat itu juga. Sebaliknya, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, tampaknya pola yang tercetak di lautan kesadaran hanya bisa dilihat oleh mereka yang memasuki gulungan itu. Ada yang salah lagi. Jian Guixu dan Gu Tianxing juga masuk. Pada saat ini, bukan saja keduanya tidak dapat melihat pola di atas kertas, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengingat pemandangan yang mereka lihat tadi malam. Jika mereka tidak yakin telah masuk, mereka mungkin curiga bahwa mereka menderita amnesia intermiten. Celepuk. Di aula utama, Jun Changqiao duduk dengan ekspresi tidak normal di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk menggambar jalan menuju keabadian dan mengukir salinan untuk setiap murid. Di masa depan, saat mereka melakukan perjalanan ke galaksi lain dan pesawat lain, mereka mungkin akan menemukannya secara tidak sengaja. Sekarang, tidak ada kesempatan sama sekali. Kepala keluarga, He Wudi masuk dan menebak, saya khawatir ini adalah kekuatan supernatural yang ditetapkan oleh senior Kixuan. Hanya mereka yang tinggal di gulungan cukup lama yang dapat mengingat bentang alam di peta. Orang luar tidak berhak mengetahuinya. Alam semesta bagian atas sangat besar. Jun Changqiao berkata, hanya kamu dan aku yang tahu bagaimana menemukan tempat yang sama dengan kenyataan. Saya kira demikian. He Wudi berkata dengan ekspresi serius, sejak Kixuan senior masing-masing meninggalkan kuali perunggu dan polanya, pasti ada tujuan yang mendalam. Apa yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan melihat. Mungkin, itu akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Masuk akal. Jun Changqiao merasa lega. He Wudi berkata, rahasia kuali perunggu telah ditemukan. Itu seharusnya tidak berharga. Saya pikir itu bisa dilebur. Apakah bahan biasa layak dilebur? Jun Changqiao bertanya. Nilai suatu bahan tidak tergantung dari bahan itu sendiri, tetapi tergantung dari pembuatnya, kata He Wudi. Jun Changqiao mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Bahan kuali perunggu memang biasa saja. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahan yang sama dapat ditemukan di pesawat manapun. Itu pasti bahan yang umum. Namun, itu dibuat oleh senior Kixuan, jadi sangat berharga. Jika tuan rumah menjadi penguasa tertinggi alam semesta atas, bertahun-tahun kemudian, bahkan kertas yang digunakan untuk menyeka pantat seseorang akan menjadi harta yang tak ternilai bagi dunia, canda sistem itu. Oke, Jun Changqiao berdiri dan berkata,
kirim kuali perunggu ke aula casting dan biarkan Hall Master Fan menanganinya. Iya, He Wudi segera keluar dari aula utama. Namun, ketika dia melihat ke medan seni bela diri, dia menemukan bahwa kuali perunggu itu telah hilang. Mana kualinya? Kenapa hilang? He Wudi tiba-tiba panik. Mungkinkah setelah menguraikan makna mendalam di dalamnya, kuali itu akan menghilang setelah jangka waktu tertentu? Saudara muda He. Pada saat ini, Li Qingyang lewat dan berkata, Saudari Liu melihat bahwa kuali perunggu telah kehilangan nilainya, jadi dia memerintahkan orang untuk membawanya kembali ke kuali. Sepertinya dia ingin menggunakannya sebagai pot. Omong kosong. He Wudi berkata dengan wajah lurus, itu adalah kuali yang dibuat oleh senior Kixuan. Bahkan jika itu telah kehilangan arti aslinya, itu hanya dapat digunakan untuk menempa senjata dan peralatan. Bagaimana bisa digunakan untuk memasak? Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke kuali. Seperti yang diharapkan. Ketika dia datang ke dapur di pelataran dalam, kuali perunggu ditempatkan di tempat yang mencolok. Kayu bakar di bawah terbakar. Itu jelas digunakan sebagai pot. U1S1. Panci ini, kuali ini sangat besar. Jika digunakan untuk mengukus nasi, bisa memberi makan setidaknya 10.000 orang. He Wudi mencengkeram dadanya, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Itu adalah kuali perunggu yang dibuat oleh senior Kixuan. Digunakan sebagai panci untuk mengukus nasi hanyalah sebuah penghujatan baginya. Hall Tuan Liu, teriak He Wudi. Kemudian, pemandangan berubah. Dia duduk di kuali, mengambil sumpitnya dan makan sesuap nasi yang baru dimasak. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, lezat. Nasi yang dikukus dalam kuali perunggu benar-benar nikmat. Murid-murid yang datang ke kuali masing-masing makan beberapa mangkuk. Semakin banyak mereka makan, semakin berenergi dan segar yang mereka rasakan. Bang! Bang! Setelah beberapa saat, rambut semua orang meledak dan asap putih memenuhi udara dari dalam keluar. Pada saat itu, tubuh mereka yang makan nasi yang dikukus dalam kuali perunggu tiba-tiba tampak membengkak. Setiap inci kulit mereka tampak terbelah. Bahkan jiwa mereka terbang keluar dari 9 surga dan bergabung ke dalam lingkungan yang tidak diketahui dan suci. Bagaimana situasinya? Jun Changqiao buru-buru terbang masuk dan melihat para murid duduk dengan rapi di dalam kuali. Tubuh mereka mengeluarkan asap putih, menghiasi kuali seolah-olah itu adalah surga yang dikelilingi awan dan kabut. Dia tertegun. PS. Terima kasih kepada Fated to Help Me in Need atas inspirasinya. Pada saat yang sama, saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya tidak menyalin resensi buku tersebut. 1458 Sekte Sepanjang Masa, Kafetaria. Pada saat ini, awan dan kabut berlama-lama, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Jiwa semua murid yang telah memakan nasi putih melayang di luar 9 langit, dan mereka ditempatkan di lingkungan yang tampak nyata dan ilusi. Lambat laun, mereka berbaris rapi dan duduk seperti biksu tua. Hah, 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 hah. Kabut putih masih menyebar dari tubuh mereka. Jiwa para murid tampaknya telah dimurnikan, dan juga tampaknya telah ditinggikan dalam arti tertentu. Jun Changqiao, yang bergegas mendekat, tercengang melihat pemandangan di depannya. Makan makanan. Kenapa dia terasa seperti sedang berkultivasi? Kepala keluarga. Liu Wanshi berjalan keluar dari dapur, menyekat tangannya dengan celemek sambil berkata dengan heran, apa yang terjadi? Jun Changqiao berkata, kamu memberi mereka makan apa? Muridnya tiba-tiba memasuki mode kultivasi, yang membuatnya curiga bahwa Liu Wanshi telah meneliti beberapa jenis masakan yang dapat membantu kultivasi. Liu Wanshi berkata, nasi yang paling sering mereka makan. Apa kamu yakin? Saya yakin, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, aneh. Dia juga sering makan nasi, tetapi dia belum pernah melihat situasi seperti itu di mana dia merasa seperti berada di negeri dongeng. Oh, benar. Liu Wanshi menamparkan kepalanya dan berkata, nasinya dikukus dengan kuali perunggu. Jun Changqiao hampir jatuh. Terlalu banyak menggunakan harta karun yang diciptakan oleh 7 orang suci yang mendalam untuk mengukus nasi. Bukankah kuali dibuat untuk memasak sesuatu? Sistem berkata, apa yang berlebihan tentang itu? Jun Changqiao tertegun sejenak, lalu berkata dalam kesadaran, benar. Kawah. Digunakan untuk memasak sesuatu. Yu Yang Agung membagi dunia menjadi 9 negara bagian, dan memerintahkan 9 gubernur untuk menyumbangkan perunggu untuk membuat 9 kuali, yang lambat laun menjadi simbol kekuasaan kerajaan dan penyatuan serta kemakmuran negara. Karena niat awalnya adalah memasak, tidak ada salahnya mengukus nasi. Mungkinkah, muridnya yang memasuki mode kultivasi terkait dengan kuali perunggu? Memikirkan hal ini, Jun Changqiao buru-buru berkata,
Nak, ambilkan aku semangkuk nasi. Oke, Liu Wanshi meletakkan nasi di atas meja. Jun Chang terkekeh sambil makan. Dia bahkan tidak menggigit makanannya. Betapa hambarnya jika hanya makan nasi dan tidak makan sayur. Namun, Gouzu sangat gembira saat dia makan. Dia merasa segar. Gadis, mangkuk lagi. Nasi yang dimasak di kuali perunggu benar-benar harum. Jun Changqiao memakan total 4 mangkuk nasi sebelum dia menjilat butiran nasi yang menempel di sudut mulutnya. Berdengung. Tiba-tiba, laut kesadarannya bergetar. Tubuh Jun Changqiao dikelilingi oleh kabut putih. Seperti para murid di sebelahnya, dia duduk di tempat, tercengang. Jiwanya telah terbang melampaui surga ke-9. Rasanya seperti sedang menunggangi awan. Keadaan pikirannya seperti melayang di udara. Itu sangat keren. Kepala keluarga, Liu Wanshi berteriak, apakah kamu baik-baik saja? Jun Changqiao tidak menjawab, karena saat ini, jiwanya telah melebur ke dalam lingkungan ilusi, dan kemudian duduk bersila di depan para murid. Asteris tanda pagar Akeong persen, suara yang benar-benar tidak dapat dipahami terdengar di telinga semua orang seperti nyamuk, menyebabkan perubahan halus di hati setiap orang. Perasaan berada di negeri dongeng dan mendengarkan suara alam berlangsung selama 2 jam. Desir, jiwa kembali dan menyatu ke dalam tubuh. Jun Changqiao dan para murid tidak lagi melepaskan kabut dan secara bertahap membuka mata mereka. Mata beberapa orang berkedip karena kegembiraan. Mata beberapa orang berkedip karena kebingungan. Alasan kegembiraan mereka adalah karena mereka telah melebur ke negeri dongeng, mendengarkan musik surgawi, dan memiliki semacam pemahaman mendalam tentang seni bela diri. Alasan kebingungan mereka adalah bahwa meskipun mereka telah melebur ke negeri dongeng, mendengarkan musik surgawi, dan bahkan merasakan semacam makna yang mendalam, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka tampaknya tidak memahami apapun. Di antara mereka, yang paling heboh adalah Hewudi. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan sangat bersemangat hingga hampir pingsan. Bagi Jun Changqiao dan murid-muridnya, itu tidak lebih dari negeri dongeng dengan musik surgawi di telinga mereka. Tapi baginya, itu setara dengan tempat kehidupan abadi. Tidak, itu bukan tempat kehidupan kekal. Tepatnya, itu sangat mirip. Secara khusus, atribut langit dan bumi di sekitarnya sangat mirip. Adapun suara yang mirip dengan nyanyian, itu adalah musik surgawi di tanah kehidupan yang kekal. Hanya dengan berada di sana seseorang dapat mendengarkan dan memahaminya. Untuk membuatnya lebih sederhana, musik surgawi setara dengan atribut langit dan bumi. Atribut semacam ini hanya bisa didengar di tanah kehidupan abadi. Jika seorang prajurit ingin menjadi lebih kuat, dia tidak hanya perlu menyerap atribut surga dan bumi, tetapi juga mendengarkan musik surgawi. Dalam pemahaman Hewudi, setelah mencapai alam suci, hampir 70% peningkatan seni bela diri berasal dari mendengarkan musik surgawi, dan 30% berasal dari menyerap atribut langit dan bumi. Jadi musik surgawi sangat penting. Bahkan karena adanya suara ini, tanah kehidupan abadi adalah tanah kehidupan abadi. Sekarang, berada di alam semesta atas dan mendengar musik surgawi benar-benar membuat Hewudi sangat bersemangat dan bersemangat. Apa yang membuatnya bersemangat bukanlah karena dia dapat menggunakan musik surgawi untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi bahwa dia dapat menampilkan seni bela diri dan teknik seni bela diri yang telah dia kembangkan dengan lebih baik. Sebagai orang suci dari tanah kehidupan abadi, ada seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dalam pikirannya, tetapi karena pembatasan atribut, itu sulit dilakukan. Bahkan ketika dia memasuki dunia abadi kemudian dan memperoleh atribut surga dan bumi yang lebih tinggi, dia hampir tidak dapat melakukan sebagian kecil darinya. Misalnya, langit dan bumi tidak ada. Misalnya, 9 naga membelah telapak tangan. Kedua seni bela diri ini tidak hanya membutuhkan restu dari atribut surga dan bumi yang lebih tinggi, tetapi juga pemahaman tentang musik surgawi. Pendeknya, itu bisa dilakukan tanpa pemahaman tentang musik surgawi. Namun, dalam hal kekuatan, itu akan sangat berkurang. Kedua teknik bela diri ini lebih baik, setidaknya atributnya dominan. Beberapa teknik seni bela diri khusus harus didukung oleh musik surgawi. Kepala keluarga, Li Qingyang, yang kembali sadar, berkata, sepertinya aku memiliki pemahaman khusus tentang Seven Profound Sung Lao Break. Saya juga, kata Su Xiaomo. Keduanya mendengarkan musik surgawi dan sepertinya telah menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Mereka memiliki pemahaman baru tentang Seven Sung Lao Break yang mendalam. Butuh waktu untuk memahami dan mencerna, jadi keduanya buru-buru pergi dan memasuki alam rahasia ruang waktu transendental. Xiao Ziji, Li Fei, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka meninggalkan kafetaria dan memasuki alam rahasia untuk bermeditasi dalam pengasingan.
Adapun para murid yang bingung itu, meskipun mereka merasakan perbedaan dalam musik surgawi, mereka tidak menangkap poin utama, jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tak terkalahkan. Jun Changqiao berkata, apa yang terjadi? He Wudi memberitahunya apa yang dia ketahui, serta suara surgawi. Jun Changqiao terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, artinya, tempat di mana jiwa kita bergabung adalah tanah kehidupan kekal. Semuanya sedikit kurang. He Wudi berkata, seharusnya itu bukan tanah kehidupan kekal, tetapi area terlemah di tepi. Mata Jun Changqiao berbinar. Meskipun itu bukan tanah kehidupan kekal yang sebenarnya, ia memiliki atribut memperkuat jiwa dan keadaan pikiran, dan ada juga suara alam. Ini mungkin nilai tersembunyi dari kuali perunggu. Namun, masalahnya datang. Apakah itu seperti gulungan, barang sekali pakai? Jun Changqiao buru-buru makan beberapa mangkuk nasi lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa memasuki alam abadi berkabut, jadi dia putus asa dan berkata, bisakah saya benar-benar hanya masuk sekali? Mungkin ada batas waktunya, kata sistem. Benar. Jun Changqiao dengan cemas memerintahkan, nak, gunakan kuali perunggu untuk mengukus nasi setiap hari mulai sekarang. Iya Pak. Liu Wanshi menerima pesanan dan bertanya dengan lemah, Patriark, bolehkah saya menggorengnya, merebusnya? Gunakan sesukamu. Rilem mistik ruang waktu tingkat transenden. Li Qingyang dan yang lainnya duduk bersila atau berdiri. Mereka semua berusaha memahami apa yang telah mereka pelajari dari musik surgawi. Jun Changqiao juga hadir. Atau mungkin tingkat kultivasinya lebih tinggi dari para murid, jadi dia mendapatkan inspirasi paling banyak dari musik. Desir. Di laut spiritualnya, cahaya 7 warna melintas dari kiri ke kanan. Ini adalah Seven Sunglaw Break yang mendalam. Itu berbeda dari masa lalu. Ketujuh lampu tersebut mengandung tingkat kedalaman dan kekuatan yang lebih tinggi. Selama Jun Changqiao bisa sepenuhnya memahaminya, teknik bela dirinya juga akan sangat diperkuat. Jadi, teknik bela diri yang diciptakan selama 7 perang suci yang mendalam dapat diaktifkan oleh musik surgawi. Dia dan murid-muridnya telah memahami Seven Sunglaw Break yang mendalam di domain bawah. Meskipun akan sangat ditingkatkan di pesawat dengan atribut langit dan bumi yang lebih kuat, itu masih kurang. Faktanya, frekuensi penggunaannya tidak sesering Heaven Crossing Palm Imprint. Sekarang, kasus itu terpecahkan. Teknik bela diri ini bisa diaktifkan dengan atribut, tapi bisa juga diaktifkan dengan musik surgawi. Bukan tidak mungkin untuk mengaktifkannya dengan atribut langit dan bumi, tetapi kekuatan dan efeknya pasti akan kalah dengan musik surgawi. Tidak cukup. Setelah menganalisisnya dengan cermat, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu jauh. Musik surgawi yang diperolehnya dari alam halus sangat terbatas. Itu tidak cukup baginya untuk mengupgrade Seven Profound Sunglaw Break. Oleh karena itu, dia harus masuk beberapa kali lagi. Dalam aspek ini, He Wudi lebih licik. Dia tidak menggunakan musik surgawi untuk memahami Seven Sunglaw Break yang mendalam. Sebaliknya, dia memahami telapak pemisah 9 naga. Bagaimanapun, ada perbedaan di antara keduanya. Keesokan harinya, dini hari. Hitam pertama dan hitam kedua berteriak, saatnya makan. Desir. Kafetaria yang semula kosong langsung dipenuhi eselon atas dan murid. Seolah-olah mereka sedang menunggu makanan tiba sehingga mereka dapat menempati tempat duduk mereka secepat mungkin. Berbaris. Second Black berkata, semuanya, ambil roti. Tidak ada daging atau sayuran hari ini. Hanya ada roti putih besar. Apakah mereka kenyang? Tidak penting apakah mereka kenyang atau tidak. Yang penting bakpao itu dikukus dalam kuali perunggu. Oleh karena itu, semua orang makan dengan lahap dan menikmati makanan tersebut. Suara mendesing. Setelah makan roti, kabut putih keluar lagi dari tubuh semua orang. Mereka memasuki lingkungan yang mirip dengan tanah kehidupan kekal. Saya mengerti. He Wudi duduk bersila dan berkata dengan penuh semangat, selama kamu memakan makanan yang dibuat dari kuali perunggu, kamu dapat memasuki tempat ini setiap hari untuk memahami suara surgawi. Anda setengah benar. Suara surgawi memang berangsur-angsur terngiang di telinganya. Namun, tidak seperti kemarin, keadaan pikiran dan jiwa mereka tidak berfluktuasi sedikit pun. Sebaliknya, otot-otot mereka menegang dengan derajat yang berbeda-beda, seolah-olah sedang ditempa oleh semacam kekuatan tak terlihat. Mungkinkah, Jun Changqiao agak terkejut. Menggunakan kuali perunggu untuk membuat makanan yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Untuk memverifikasi poin ini, Liu Wanshi merebus sup keesokan harinya. Cukup benar. Setelah semua orang minum, mereka memasuki alam abadi ethereal lagi. Saat mereka mendengarkan musik surgawi,
mereka merasakan jiwa mereka dipupuk pada tingkat yang lebih dalam. Nasi kukus juga memiliki efek ini, dan juga memiliki efek meningkatkan kondisi mental seseorang. Sup yang direbus lebih sederhana, dan ditujukan langsung untuk memperkuat jiwa seseorang. Secara alami, efeknya lebih luar biasa. Bip bip, Jun Changqiao berkata, aku akan mengubahnya besok. Ubah apa? Sesuatu yang pedas, seperti udang karang. Baik, keesokan harinya, udang karang pedas itu keluar dari panci. Setelah semua orang memakannya satu persatu, mereka berkeringat deras karena pedasnya, dan bibir mereka gemetar karena mati rasa. Ketika mereka memasuki alam keabadian ethereal, meridian dan darah mereka tampak terbakar. Selama setengah bulan berikutnya, setiap hari, Liu Wanshi mengubah metode memasaknya dan mengganti makanannya. Meskipun selera para murid berubah berulang kali, yang tetap sama adalah bahwa mereka akan selalu memasuki alam abadi untuk mendengarkan suara-suara surgawi, serta berbagai perubahan dalam tubuh mereka. Akhirnya, setelah meringkas, Jun Changqiao secara kasar memahami peningkatan seperti apa yang akan dihasilkan dengan menggunakan kuali perunggu untuk memasak. Ada keadaan pikiran jiwa, ada penempaan otot, ada aspek jiwa, ada meridian darah, ada kapasitas dan tian. Mengapa tidak membuat daftar makanan untuk ditingkatkan? Karena setelah pengujian Liu Wanshi, banyak hidangan memiliki efek yang sama, seperti udang karang pedas dan kepala ikan pedas. Setelah memasuki Ethereal Immortal Realm, efeknya adalah memperkuat meridian darah. Satu-satunya hal yang sama adalah tidak peduli makanan apa yang dimakan, mereka akan selalu mendengar suara surgawi. Ini sepertinya abadi. Tentu saja, ada juga penyesalan. Dia hanya bisa tinggal di dalam selama 2 jam. Kepala keluarga. Setelah puluhan hari pengujian ketat, Hewudi berkata dengan penuh semangat, kami kaya. Makan makanan yang dibuat oleh kuali perunggu setiap hari, mereka bisa memasuki alam abadi ethereal untuk memahaminya. Meski hanya 2 jam, itu masih dianggap sebagai peluang besar. Dari sudut pandang lain, itu setara dengan memasuki perbatasan tanah kehidupan kekal setiap hari dan memperkuat semua aspek tubuh secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Para ahli dari alam semesta atas masih menjelajahi tanah kehidupan kekal dengan getir. Jun Changqiao dan murid-muridnya sudah bisa naik kereta ekspres dan melakukan perjalanan ke pinggiran tanah kehidupan kekal. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Ini curang. Tidak ada solusi untuk itu. Tapi kenyataannya, meskipun setiap orang dapat memasuki alam abadi setiap hari untuk meningkatkan semua aspek tubuh, tetapi setelah sebulan, efeknya tidak terlalu jelas. Apalagi saat mereka jelas-jelas dicuci otak oleh suara abadi setiap hari, tapi mereka masih belum bisa memperkuat teknik bela diri mereka. Hewudi berkata pada akhirnya, itu akan memakan waktu. Memang, makanan yang dimasak oleh kuali perunggu hanya memberi mereka jalan yang nyaman. Adapun apakah akan ada perubahan yang substansial, tidak hanya membutuhkan upaya pribadi, tetapi juga membutuhkan waktu. Jalan untuk menjadi lebih kuat, itu tidak pernah mengandalkan kecurangan. Jika ada, itu pasti Jun Gouseng. Kehidupan sehari-hari para murid sekte sepanjang masa sudah sangat berwarna. Misalnya, mereka pergi ke berbagai alam mistik untuk berkultivasi, pergi ke berbagai ruang pelatihan untuk menenangkan diri, dan pergi ke paviliun misi untuk menyelesaikan misi. Sekarang, ada satu hal lagi, yaitu menemukan waktu untuk memasuki alam abadi untuk dipahami. Walaupun melelahkan, tapi sangat membahagiakan. Hahaha. Suatu hari, Hewudi keluar dari alam mistik ruang waktu dan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Alasannya adalah dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan suara abadi untuk melakukan telapak tangan 9 naga. Setelah Jun Changqiao mendengarnya, dia bertanya, berapa banyak yang bisa diperbaiki? Kita perlu mengujinya untuk mengetahuinya. Menguji. Jun Changqiao buru-buru memerintahkan seseorang untuk memberitahu Hall Master Zi dan memintanya untuk bertanding serius dengan Hewudi di lapangan latihan. Tidak, Zi melambaikan tangannya dan menginjak kakinya. Seperti anak kecil yang putus asa, dia melolong, tidak bisakah kita menemukan orang lain untuk hal semacam ini? Kenapa kamu selalu datang kepadaku? Karena kamu bukan manusia. Jun Changqiao memberinya jawaban yang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Di lapangan latihan, Purple Craggy Demon Monarch berdiri telanjang dengan celana dalam merahnya. Tak perlu dikatakan, kekuatannya telah meningkat selama periode waktu ini, dan garis ototnya lebih indah dari sebelumnya. Hewudi menangkupkan tangannya dan berkata, Hall Master Zi, kekuatan teknik bela diri yang ditingkatkan oleh kekuatan suara abadi jauh melampaui atribut langit dan bumi. Jadi, tolong anggap serius. Violet mengerutkan alisnya. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Tubuhnya dikelilingi oleh gelombang udara yang megah. Kemudian, dia memanggil tubuh aslinya dan berubah menjadi kun yang menutupi separuh bidang latihan. Sedangkan untuk celana dalam berwarna merah, tergantung di siripnya. Jelas bahwa dia menganggapnya serius. Ayo, setelah mengaktifkan tubuh aslinya, suara Zi menjadi arogan. Permisi, swoosh. Hewudi membungkuk dan bergegas dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia menginjak tanah, dia tiba-tiba berhenti di depan tubuh asli Zi. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit dan berteriak, Rising Dragon Lord of Blue Mountain. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, 9 naga meraung dan mengguncang dunia. Ledakan, 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 celepuk. Setelah beberapa saat, kamera yang bergetar akhirnya stabil. Perspektif pindah ke bidang pelatihan. Hewudi berdiri dengan bangga dalam postur Rising Dragon Fist. Purple King kembali ke wujud manusianya dan berbaring di tanah dengan kepala dimiringkan. Sudut mulutnya menggeliat dan muntah putih sesekali. Murid terakhir Mengko Master Spirit Beast Hall dengan satu pukulan. Dalam perjalanan ke aula medis, eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa berdiri di kedua sisi dan menyaksikan Hall Master Zi dibawa masuk. Tao Hua Kun, yang lahir dengan tubuh fisik yang sangat kuat, kok oleh satu pukulan dari murid terakhirnya. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada jalan lain. Setelah telapak tangan terbelah 9 naga diintegrasikan dengan kekuatan suara abadi, itu mengalami perubahan kualitatif yang lengkap, dan kekuatannya meroket. Belum lagi Raja Ungu, bahkan jika itu Jun Changqiao, dia sudah terbaring di unit perawatan intensif. Luar biasa. Hewudi mengepalkan tinjunya dan berkata, itu terlalu luar biasa. Menggunakan kekuatan tanah kehidupan abadi untuk menampilkan seni bela diri, perasaan semacam itu terlalu riang, terlalu tidak puas. Tentu saja, ada cacat. Kekuatan suara abadi ada di tubuh seniman bela diri dan bahkan jiwa, tetapi seperti atribut di Dantian, itu perlu terus diperkuat dan akan disia-siakan. Hewudi mengalahkan Zi dengan satu pukulan dan menghabiskan semua kekuatan yang dia pahami selama periode waktu ini. Jika dia ingin sepenuhnya pulih ke level sebelumnya, maka dia hanya bisa terus mendengarkan suara abadi. Untuk ini, Jun Changqiao sangat puas. Selama para murid memadatkan kekuatan suara abadi dan menggunakannya untuk memperkuat telapak tangan 9 naga, itu pasti akan dianggap sebagai kartu truf. Saat itu, saat bertarung dengan Kaisar Iblis Langit, semua murid akan berubah menjadi manusia super satu pukulan. Adegan itu pasti akan luar biasa. Kepala keluarga, Hewudi berkata, kontrol murid atas kekuatan suara abadi hanya 1%. Jika saya dapat mengontrol 100% dan menambahkannya ke seni bela diri saya dapat menghancurkan setidaknya setengah dari alam semesta atas dengan satu pukulan. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut, sangat berlebihan. Kekuatan tanah kehidupan kekal dapat menghancurkan seluruh sistem alam semesta. Kata Hewudi dengan sungguh-sungguh. Perbedaan antara alam bawah dan alam atas adalah perbedaan antara alam bawah dan alam atas. Dibandingkan dengan tanah kehidupan kekal, yang satu fana dan yang lainnya abadi. Jadi, Jun Changqiao berjalan ke depan aula, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan dengan lantang menyemangati para murid, saat kalian semua menguasai kekuatan suara abadi, kalian juga bisa ke Hall Master Zi. Mendengarkan, tidak ada kata-kata. Di bawah dorongan patriark, mata para murid menjadi membara, dan kemudian mereka mulai fokus untuk memahami suara surgawi. Mereka mendambakan kekuasaan. Dia juga merindukan Ko Hall Master Zi suatu hari nanti. Oleh karena itu, di masa depan, The Purple King mungkin menjadi alat pengukur kuat atau tidaknya seorang murid, dan apakah dia bisa mengendalikan kekuatan suara surgawi atau tidak. Jika demikian, tolong jangan bersedih. Sejak penggunaan lain dari kuali perunggu ditemukan, para murid terlihat berjongkok di pintu masuk kuali, menunggu makanan mereka tiba. Kadang-kadang, mereka akan bertukar pengalaman satu sama lain. Kakak senior dia ada di sini. Begitu Hewudi muncul, semua orang akan berbondong-bondong mendatanginya untuk meminta suara surgawinya. Jangan remas. Tanyakan satu persatu, satu persatu. Sage Gou Lingzi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sekte, jadi dia sangat perhatian dalam menjelaskan berbagai hal kepada sesama muridnya. Dengan seorang ahli dari tanah kehidupan kekal sebagai guru mereka, pemahaman semua orang tentang kekuatan musik abadi secara alami akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Para murid sudah terbiasa dengan gaya hidup memasuki tanah abadi untuk memahami musik abadi, jadi mereka tidak lagi segila mereka di awal. Sebaliknya, mereka mulai berangsur-angsur kembali tenang. Ada beberapa murid yang makan di kafetaria, dan percakapan mereka semuanya tentang kekuatan musik surgawi.
Kakak senior, seorang murid yang wajahnya bertuliskan, tidak layak diberi nama, berkata dengan penuh semangat, saya baru saja menemukan perasaan itu kemarin. Saya seharusnya dapat memadatkannya dalam beberapa hari lagi. Patriark benar, selama kita mau bekerja keras, kita pasti bisa memahami kekuatan musik surgawi. Murid di sampingnya berkata, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan datang dari luar. Semua orang melihat ke arah jendela dan melihat bahwa di lapangan seni bela diri yang besar, sesama murid mereka dibagi menjadi dua tim dan sedang bermain sepak bola. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mengapa mereka iri? Karena kakak senior Su Xiaomo, yang sedang menggiring bola, memiliki cahaya menyihir yang mengalir di sekitar kakinya. Dan itulah kekuatan musik surgawi yang dicari dengan susah payah oleh semua orang. Fei kecil, Su Xiaomo yang sedang menggiring bola ke tengah lapangan berteriak, tangkap. Bang, tendangan besar dikirim. Karena kekuatan musik surgawi, bola kebahagiaan tampak diselimuti api. Itu menempel dekat ke tanah saat terbang. Dimanapun ia lewat, akan ada parit yang dalam. Kekuatan tendangan ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Tianji setengah langkah lainnya, mereka tidak akan berani melakukannya secara langsung. Mereka takut akan dibunuh jika tidak hati-hati. Buk, buk, buk. Li Fei berlari menuju bola kebahagiaan. Kemudian, dia melompat ke udara dan melakukan pose kail emas. Kaki kanan emasnya langsung diselimuti cahaya menyihir. Betul sekali. Kekuatan musik surgawi. Bang, bola kebahagiaan dipukul lagi. Itu terpaksa mengubah rutenya dan terbang menuju gawang dengan sudut yang rumit. Tolong jangan tertipu oleh kata-kata sederhana ini. Nyatanya, setelah bola dihantam kekuatan musik angkasa, ia langsung menghilang dan muncul di depan gawang. Kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya telah menyelinap lewat dalam sekejap mata. Ledakan. Tiba-tiba, sepasang tangan meledak dengan cahaya menyihir. Seperti sepasang tang, itu langsung menjepit bola kebahagiaan yang hendak menerobos gawang. Yang Yuhua menstabilkan tubuhnya dan senyum muncul di wajahnya. Melihat ini, Su Xiaomo dan Li Fei menahan kekecewaan. Dari tendangan bola yang sederhana, terlihat bahwa setelah setengah tahun, para murid inti dan beberapa murid semu telah berhasil memahami kekuatan musik surgawi. Selain itu, mereka dapat menggunakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, di dapur kafetaria, Ma Yongning menggunakan kain hitam untuk menutupi matanya. Telapak tangannya dengan ringan menyentuh talenan dan tiba-tiba terbanting. Sayur-sayuran yang tertata rapi langsung melambung tinggi. Ketika mereka jatuh lagi, mereka sudah terpotong menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Seluruh proses itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Lalu ada siswa yang bertanya, bagaimana cara memotong sayuran tanpa pisau? Karena kekuatan musik surgawi. Mungkin karena dia lebih rendah hati, Ma Yongning tidak melepaskan atribut menyihir secara terbuka. Sebaliknya, dia menggunakannya tanpa terlihat. Dia bahkan mencapai ranah, meskipun tidak ada pisau di tanganku, ada ribuan pisau di hatiku. Paman Ma, cepat sajikan piringnya. Oke, Ma Yongning melepas kain hitam yang menutupi matanya. Kemudian, dia mengirim potongan sayuran ke Liu Wanshi. Wanita itu bahkan lebih mengesankan. Dia bahkan tidak melihat dan menuangkan semua sayuran ke dalam kuali perunggu. Kemudian, dia memeluknya dengan kedua tangan. Kekuatan musik surgawi meledak saat dia mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Ada api di hatinya dan minyak di matanya. Betul sekali. Dia sedang menggoreng. Bisa tidaknya kuali digunakan untuk menumis tidak bergantung pada apakah sendok bisa digunakan dengan baik. Itu tergantung pada kekuatan penggorengan. Atribut dari tanah kehidupan kekal tidak hanya bisa digunakan untuk menendang bola, memotong sayuran, dan menumis sayuran. Bisa juga digunakan di daerah lain. Misalnya, anggota Aula Array dapat menggunakannya untuk menggambar garis, dan anggota Aula Penempaan dapat menggunakannya untuk menempa senjata. Bisa dikatakan demikian. Itu hanya setengah tahun. Sekte sepanjang masa telah menguasai kekuatan musik surgawi dan berhasil menggunakannya di berbagai bidang. Manfaatnya adalah para murid lebih kuat, hidangannya lebih harum, dan Array Mesya telah ditingkatkan dalam semua aspek. Jun Changqiao duduk di aula utama dan menyaksikan cahaya menyihir muncul di mana-mana di sekte tersebut. Senyum puas secara bertahap muncul di sudut mulutnya. Kaisar Iblis Langit, tunggu aku sebentar lagi. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan melakukan pertempuran berdarah di pantai. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Luoqiu mentransmisikan suaranya, Ye Xingchen dalam masalah di luar.